Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai Sustainability Report pada PT Timah Tbk. Nama anggota kelompok kami yaitu Wulan Ayu Permatasari, Wahyu Rahmandani, Arsandi Alfa Perdana, dan Renata Eka Pujiasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang company profile, jenis produk, lokasi, waste yang dihasilkan, kegiatan sustainability yang dihasilkan, dan efek kegiatan bagi perusahaan dan lingkungan. Company Profiles. Sebagai salah satu produsen timah terbesar dunia, Perseroan menunjukkan konsistensi untuk senantiasa menjaga mutu produk, merealisasikan investasi pengembangan dengan terukur, menjalankan kegiatan penambangan dan kegiatan operasi produksi dengan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku. Berikut adalah data singkat mengenai perusahaan. Yang pertama adalah nama perusahaan PT Timah Tbk, bergerak pada bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Tanggal pendirian 2 Agustus 1976, jenis atau badan hukum perusahaan, perseroan terbatas atau BUMN. Tanggal go publik 19 Oktober 1995, nama bursa Bursa Efek Indonesia, sekretaris perusahaan Abdullah Umas Baswedan, media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Misinya yang pertama membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Yang kedua, melaksanakan tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Yang ketiga, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab. Untuk modal dasarnya yaitu 10 miliar saham dengan nilai nominal total 500 miliar atau masing-masing bernilai 50. Kode sahamnya yaitu TINS. Untuk PT Timah Tbk sendiri memiliki anak perusahaan yaitu 8 anak perusahaan dan situs web PT Timah Tbk adalah www.timah.com. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan adalah timah, non-timah, dan jasa lainnya. Alamat perusahaan terletak di Jalan Jenderal Sudirman 051, Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kabupaten Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Waste atau limbah yang dihasilkan dari PT Timah yaitu ada 3, limbah domestik, limbah B3, dan limbah cair. Di mana untuk limbah domestik ini yaitu limbah yang dihasilkan dari perkantoran dan perumahan. Dari grafik di bawah ini terlihat jelas pada 3 tahun terakhir jumlahnya sangat meningkat secara signifikan, yaitu pada puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 3.504 limbah per tahun. Dan yang kedua yaitu limbah bahan berbahaya beracun atau limbah B3. Nah, limbah ini adalah limbah yang berasal dari kegiatan operasional dari PT Timah, yaitu ada oli bekas, macun bekas, limbah medis, lampu TL bekas, serbuk bekas, kawat bekas, kemasan X kimia, dan yang terakhir yaitu limbah kaleng bekas. Nah, yang terakhir dari waste atau limbah yang dihasilkan dari PT Timah yaitu limbah cair, di mana limbah cair ini adalah limbah yang dihasilkan dari proses pencucian biji timah atau kegiatan pabrik dan air yang mengandung minyak, serta dari kegiatan pembangkit listrik tenaga diesel. Selanjutnya, kegiatan sustainability yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, yaitu peningkatan kualitas produk dan meningkatkan kapasitas produk yang menyebabkan penjualan 26.602 metrik ton turun menjadi 55.782 metrik ton. Dan volume penjualan meningkat dari 148.587 ton menjadi 334.970 ton. Untuk kegiatan sosial yaitu yang pertama program PUMK. Program PUMK menyalurkan investasi sebesar 22
4 miliar pada tahun 2021 yang menghasilkan 55 mitra binaan berhasil naik kelas menjadi pengusaha menengah. Yang kedua, program PJSL atau bisa disebut program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Program ini memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur. Dan yang ketiga adalah program BIPN. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan di masyarakat sekitar tambang. Dan yang terakhir, kegiatan lingkungan. Kegiatan ini seperti penyaringan limbah cair dan memanfaatkan 3R, program 3R yaitu reuse, recycle, dan reduce. Dan melestarikan flora dan fauna di sekitar PT tersebut. Ada 2 jenis mamalia berstatus vulnerable atau VU, 3 jenis pohon berstatus VU, 1 jenis pohon berstatus critically endangered atau SR, dan fauna dan pohon berstatus list konservasi. Efek kegiatan pada perkembangan perusahaan dan lingkungan. Efek kegiatan ekonomi pada perusahaan yaitu perusahaan masih menahan nilai ekonomi tahun 2021 senilai 2.142 miliar untuk mendukung pengembangan usaha di masa mendatang. Pada efek kegiatan ekonomi di lingkungan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dengan membuka lapangan dan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Efek kegiatan sosial pada perusahaan yaitu mengatasi dampak negatif operasi perseroan melalui kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan reputasi perseroan, efisiensi pertumbuhan usaha, dan menerapkan mitigasi risiko bisnis. Efek kegiatan sosial pada lingkungan yaitu yang pertama, meningkatkan kepedulian perusahaan, pembinaan masyarakat dan lingkungan, serta membantu UMKM dan koperasi yang sudah berjalan agar dapat berkembang dan mandiri. Efek kegiatan pengelolaan lingkungan pada perusahaan. Yang pertama, perusahaan menghemat energi sebanyak 109.899 gigajoule di tahun 2021. Perusahaan menerima 1 pelopor peringkat emas, 2 pelopor peringkat hijau, serta 5 pelopor peringkat biru atas prestasinya menerapkan program pengelolaan lingkungan terbaik pada berbagai unit produksi. Dapat dilihat seperti gambar. Efek kegiatan pengelolaan lingkungan terhadap lingkungan yaitu terumbu karang terjaga dan lestari, menanam bibit mangrove sehingga terhidupnya hutan bakau yang luas. Dampak, respon, dan mitigasi kondisi lingkungan. Bentuk dampak yaitu perubahan benang daratan yang bersumber dari penambangan terbuka dan pengambilan timah, di mana program lingkungan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk, yaitu perencanaan tambang terpadu, reklamasi, revitalisasi, dan rehabilitasi, pembibitan terumbu karang, dan penanaman mangrove area reklamasi. Selanjutnya yaitu bentuk dampak perubahan bentang landas laut dan ekosistem lepas pantai yang bersumber dari operasi KIP dan kapal kru. Program lingkungan yang dilakukan oleh PT Timah yaitu pemantauan biota laut. Dan selanjutnya dampak dari kebisingan yang bersumber dari operasional alat penambangan. Program lingkungan yang dilakukan oleh PT Timah itu ada 2, pemeliharaan alat penambangan serta pengaturan waktu kerja. Dampak selanjutnya adalah pencemaran sumber air dan tanah yang bersumber dari 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan operasional pertambangan, pengolahan biji timah, dan pembangkitan listrik. Untuk program lingkungan yang dilakukan yaitu pengelolaan air limbah operasional pertambangan dan air limbah domestik. Yang kedua yaitu penyimpanan sementara limbah cair dan padat. Untuk program lingkungan yang dilakukan, kerjasama pengolahan dengan pihak ketiga pengelola limbah yang kompeten dan berizin KLHK dan pembuangan limbah non-B3 ke TPA berizin. Yang selanjutnya yaitu
adalah pencemaran udara. Sumber dampaknya adalah kapal keruk, lalu PLTD dan diesel, lalu ada debu. Program lingkungan yang dilakukan yaitu pemeliharaan dan peningkatan unjuk kerja armada alat berat, pengembangan sistem conveyor belt, pemeliharaan rutin PLTD, dan penyemprotan berkala di jalan tambang dan area pengangkutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.